Yaman kembali menunjukkan tajinya di Laut Merah selesai konfrontasi sengit dengan Amerika Serikat. Pasalnya Houthi kembali menyerang kapal Perancis yang hendak ke Israel. Beruntungnya kapal tersebut tidak mengalami kerusakan meski kondisi sempat mencekam beberapa saat lantaran terombang-ambing di Laut Merah. Dikutip dari Reuters, serangan itu terjadi pada Rabu 3 Januari 2024. Serangan itu pun telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi yakni Yahya Saree, yang mengatakan Houthi telah mengirimkan pesan peringatan ke kapal Perancis. Namun awak kapal itu mengabaikan peringatan dari Houthi, oleh sebab itu Houthi langsung meluncurkan 2 serangan rudal ke arah kapal tersebut. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan kapal tersebut terombang-ambing di Laut Merah. Diketahui kapal kontainer Prancis itu ialah CMA dan CGM, sementara perusahaan pelayaran CMA dan CGM mengatakan tidak terjadi kerusakan kapal seusai serangan Houthi. Perusahaan itu juga mengatakan kapal kontainer itu hendak menuju ke Mesir, bukan Israel. Pemimpin senior Hamas Saleh Al-Arauri tewas dibunuh Israel pada Selasa 2 Januari 2024. Selesai pembunuhan tersebut, Hizbullah meradang hingga melakukan pembalasan lebih kejam. Pasalnya Hizbullah meluncurkan 10 serangan hanya dalam waktu 14 jam saja. Dikutip dari Hindustan Times, Hizbullah memporak-porandakan Israel Utara, adapun serangan udara itu diluncurkan dari Lebanon. Dalam serangan itu, Hizbullah mengaku telah menyerang markas komando baru dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bahkan Israel mengalami kerugian besar seusai serangan Hizbullah ke sisi utara. Pasalnya IDF baru saja meletakkan peralatan mata-mata di crane dekat perbatasan Lebanon. Namun peralatan pengintaian itu langsung hancur dalam serangan Hizbullah. Tak hanya itu, namun serangan militer Lebanon ini juga mengakibatkan tentara Zionis terluka dan tewas. Sayangnya Hizbullah tidak merinci jumlah tentara IDF yang tewas. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kepergok memakai senjata pemberian Amerika Serikat untuk membunuh pemimpin senior Hamas Saleh Al-Arauri. Selesai pembunuhan itu menggemparkan dunia, Amerika Serikat mengaku tak mengetahui serangan IDF ke Lebanon. Bahkan Washington menyebut Israel tak meminta izin sebelumnya terkait serangan itu. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pada Rabu 3 Januari 2024 yang menyebut serangan Israel hingga menewaskan Al-Arauri merupakan serangan dari IDF. Pernyataan senada juga disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yakni Matthew Miller yang mengatakan Amerika Serikat tidak diberitahu sebelum serangan drone IDF hingga menewaskan petinggi Hamas. Sementara dikutip dari Kaberni, senjata yang digunakan IDF dalam penyerangan itu merupakan pemberian Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Biro Politik Hamas di Lebanon, yakni Osama Hamdan. Pihaknya menekankan bahwa kurangnya tanggung jawab Israel tidak berarti bahwa mereka tidak membunuh Al-Arauri. Sayangnya, Hamdan tidak memberikan informasi lebih rinci soal senjata tersebut. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang belum memberikan konfirmasi terkait penggunaan senjata pemberiannya yang digunakan IDF untuk membunuh pos Hamas. Beberapa waktu yang lalu, Hamas pernah menggunakan jebakan pengeras suara untuk memancing pasukan pertahanan Israel atau IDF di Gaza. Rupanya taktik tersebut diduplikat atau ditiru oleh tentara Zionis. Alih-alih berhasil menjebak Hamas, tentara Israel justru mengalami kegagalan total di Gaza Tengah. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang komandan dari Brigade Al-Qassam yang mengatakan Israel menggunakan tipuan suara robot untuk menjebak anggota Hamas. Penipuan itu dilakukan secara terbuka untuk memikat Hamas pergi ke Camp Buridge. Adapun suara robot itu menyerupai suara tank, kendaraan hingga suara tembakan. Hamas menegaskan taktik itu bertujuan untuk mengungkap lokasi para militan Palestina. Namun pejuang Hamas tetap waspada untuk menggagalkannya. Sebaliknya, Al-Qassam menghancurkan kumpulan kendaraan pendudukan dan tentara Israel di Khan Younis. Sementara tentara Israel mengumumkan pada hari yang sama ada 25 tentara yang terluka selama 24 jam terakhir.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrullah menyampaikan pidato selesai pemimpin Hamas Saleh Al-Arauri dibunuh oleh Israel. Dalam pidatonya, Hasan Nasrullah menegaskan Hizbullah akan memerangi Israel tanpa ada aturan. Dikutip dari Tribunnews.com, Hizbullah tidak akan tinggal diam seusai Arauri tewas. Nasrullah mengatakan serangan Israel ke petinggi Hamas di Beirut Selatan merupakan bentuk kekalahan Israel. Ia juga mengungkap bahwa pembunuhan Arauri adalah tindakan berbahaya yang tidak akan terjadi tanpa hukuman. Pihaknya mengatakan pembunuhan Arauri merupakan upaya IDF untuk menciptakan kemenangan setelah gagal mencapai tujuan di Gaza. Lantas ia memperingatkan agar Israel tidak menyerang Lebanon, namun Nasrullah mengancam akan melakukan perlawanan habis-habisan tanpa batas. Bahkan Hizbullah menegaskan mereka tidak takut melawan Israel hingga akan terus menyerang tanpa aturan. Nasrullah mengakhiri pidatonya dengan berjanji untuk membahas masalah ini lebih lanjut dalam pidatonya pada hari Jumat 5 Januari 2024. Serangan bertubi-tubi dilayangkan Hizbullah ke kota Israel, adapun serangan itu menggunakan 2 rudal anti-tank yang ditembakkan dari Lebanon. Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah menyerang kota Shlomi yang berada di dekat perbatasan. Serangan itu pun dikonfirmasi oleh wali kota Shlomi, Gabi Naaman, yang mengatakan salah satu rudal Hizbullah menghantam dekat sebuah bangunan. Beruntungnya rudal tersebut tidak membuat kerusakan yang signifikan. Saat serangan itu pun tidak terdengar sirine yang meraung-raung di kota Shlomi. Sementara beredar video di media sosial memperlihatkan kota Shlomi selesai diserang rudal Hizbullah. Kota di dekat perbatasan itu diselimuti asap hitam pekat. Naaman pun mengatakan serangan tersebut merupakan kejadian yang serius. Ia pun menggambarkan bahaya besar dari serangan tersebut bagi warga Shlomi, namun ia menyebut sebuah keajaiban karena tidak ada kerusakan fisik pada warga sipil. Meski begitu, Naaman tetap saja tidak setuju jika warga hidup dalam situasi yang mencekam. Seorang pembawa berita Israel membawa senjata api saat melakukan siaran langsung di studio. Senjata api itu dikantongi di saku belakangnya. Dikutip dari Tribunnews.com, presenter itu ialah Lital Semes yang merupakan seorang presenter berita channel 14 Israel. Dari foto yang beredar terlihat Lital membawa satu senjata di pinggangnya. Bahkan senjata api itu terus dikantongi meski ia melakukan siaran langsung di studio. Peristiwa itu terekam saat Lital melakukan siaran langsung pada Selasa 2 Januari 2024. Terlihat senjata itu bersebelahan dengan mikrofon. Diketahui channel 14 Israel merupakan saluran televisi Israel yang pro dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sementara banyak warga Israel yang mengajukan izin kepemilikan senjata kepada pemerintah. Kondisi itu terjadi selesai Hamas menyerang pada 7 Oktober 2023 silam. Seorang firma hukum dan notaris Israel yakni Eran Ezra mengatakan banyak warga Zionis yang membawa senjata karena keadaan relatif tidak aman. Ia mengatakan ancaman keamanan di Israel terus berkembang hingga saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.